Oke teman-teman, cek sound untuk vlog kedua kita pulang kerja dulu ya. Kita pulang kerja jamnya sekitar jam setengah 5. Kita cek ramean. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut vlog kedua. Pulang kerja ya. Ya, Pak. Apa di jalan untuk kali ini. Semoga aman-aman aja, baik-baik aja. Pantauan udara berawan ya, awan hitam, enak, seger nih buat jalan-jalan. Ini terus saja. Oke, kita belok kanan. Ini ada pertigaan ya. Pakai lampu merah. Ini nggak pakai lampu merahnya, belum diaktifin ya, baru pasang-pasang, tapi ya udah setahun. Jadi di sini masih lebih efektif bersama sama siap. Bismillah. Wow. Oke, jalanan terpantau lengang. Jalanan kurang lebih 15 menit bisa laptop. Oh, lengang ini ya 15 jam. Sengaja ngambil di jam sekitar setengah 5 supaya nggak begitu macet ya jalannya. Soalnya kalau jam 4 keluar terus macet di beberapa titik. Kalau jam setengah 5 itu cukup macetannya udah mulai, cukup nanti nggak ada macet. Pelajaran kedua hari ini, tolong deh kalau kita lagi berkendara ya, bagaimana kondisinya, jangan sambil mainan gadget. Kalau ya yang kerjanya ini nih terpantau nih, kita lihat yang 2 aja, kenapa jangan main ya, atau jangan gadget, kita boncengan aja kalau ngobrol, jadi kurang konsen. Udah mah jalannya pelan, terus posisinya agak di tengah. Nanti kalau tiba-tiba ada yang nyalip, ada bisa. Jadi untuk kata kendaraan poin kedua ya, tolong deh jangan main HP apapun kondisinya, karena poin dasar kita tetap ya bahwa bagaimana caranya berkendara dengan aman dan nyaman untuk
kita si pengendara juga untuk orang lain dan juga pengendara lain. Banyaklah resikonya ya. Terus ketiga tadi ya, tolong juga sekeren-kerennya, setinggi-tingginya, tolong kalau lagi berkendara usahakan jangan merokok. Terus terang saya tuh ya, saya pernah ngerokok, sekarang udah nggak ngerokok, tapi saya paham betul yang namanya ngerokok sambil jalan, sambil bawa motor, nggak ada enak-enaknya. Mau bawa motor bahkan mau bawa mobil pun juga bingung. Karena apa? Kita tutup kacanya biar nggak debunya nggak keluar, kita sendirian di dalam kayak lagi masak. Kita buka jendelanya, kitanya enak, dan di belakang kita pedes tuh, kena debunya, kena apinya rokok. Apalagi kalau pakai motor, udah nggak bakalan enak. Keren-keren gimana ya, bukannya ngelarang, hujat pun enggak. Ini kan bedanya cara lah demi kenyamanan bersama. Tolong deh, kalau lagi di jalan jangan rokok. Buat apa? Yang harusnya rokok bisa di 5 menit, 7 menit, gara-gara sambil dibawa berkendara kena angin ya paling 3 menit. Masalahnya dalam 3 menit itu ya, namanya rokok ya, terbang kemana-mana, kena mata orang. Kalau cuma sekedar kena habis itu udah oke, misalkan ya masih mau mengelak. Tapi kalau sampai kena terus jadi mengganggu konsentrasi berkendara, kan yang namanya kondisi di jalan kita nggak pernah tahu. Jadi supaya mohon maklumlah, mohon pengertiannya untuk para pecinta rokok. Ya dikurangi sedikit lah timingnya, jadi kurangin lah timing rokok di jalan. Kan lumayan tuh, bisa hemat sebatang 2 batang buat di bisa waktu istirahat, waktu santai di rumah, nggak perlu lagi berkendara. Sebenarnya poin yang lebih penting dari itu semua yang masih ada sambungannya dari blok yang pertama, berkendara itu ya, maksimalkan penggunaan spion. Spion itu saya masih kurang yakin ya untuk para pengguna sepeda motor. Ya mungkin variabelnya banyak, opsinya banyak, tapi seberapa sih orang peduli ketika berkendara, seberapa peduli dengan spion gitu. Spion itu buat apa gitu kan? Padahal dengan adanya spion sebenarnya kita banyak terbantu ya, lebih ke sisi keamanan. Karena kalau kita mau nyalip, kita lihat dulu spion belakang posisinya aman nggak. Nah, kalau udah aman kiri, tuh spion kanan, spion kiri, ya kita nggak pernah tahu yang namanya kondisi orang darurat, tiba-tiba dia pakai jalur sebelah kiri, kita nggak tahu. Kita pikir kita di kiri aman, kita belok kiri, nggak taunya dari belakang ada yang mungkin dari kiri ya mungkin kita nggak salah-salah amat. Artinya itu ngapain orang udah tahu di sebelah kiri nyalip gitu kan. Tapi kan kita poinnya bukan nyari siapa yang benar siapa yang salah, tapi kita itu lagi nyari keselamatan kita, juga keselamatan orang yang lagi ugal-ugalan. Orang ugal-ugalan juga butuh selamat tuh. Itu ya, jadi siapapun penggunanya, entah itu adik-adik yang baru dapat SIM, yang baru dapat izin berkendara, bapak, ibu, semuanya lah pun rata. Jadi kesalahan itu bisa terjadi dari
pengguna jalan siapa aja, dan musibahnya bisa mengenai diri sendiri ya, bisa jadi imbasnya ke orang lain. Untuk tambahannya, kalau di jalan jangan coba cari siapa yang salah atau benar, menang atau kalah. Coba intinya kita lebih banyak mengalah, siapapun itu ya, roda 2 roda 4, kita mengalah karena tujuannya untuk nyari keamanan dan kenyamanan. Misal ada orang mau nyebrang atau kendaraan mau nyebrang, poin-poinnya itu perlu diperhatikan. Seperti kalau kita misalkan jarak ke depan ketemu orang mau nyebrang itu ya, jarak misalkan 50 meter, atau kita di posisi yang cukup untuk melakukan pengereman, istilahnya kita ngasih kesempatan untuk dia nyebrang, itu bisa kita lakukan dengan catatan yang di belakang kita juga lengah. Jangan tiba-tiba kita ngerem, set, ternyata yang di belakang nggak siap. Yang di belakang itu mungkin kasarnya belum mau kasih jalan, lagi speeding atau lagi posisinya lagi sulit. Kita harus benar-benar cek spion di belakang seperti apa. Kalau di belakang juga aman, nah, itu kita bisa kasih jalan masuk. Dan yang mau nyebrang, yang mau di persimpangan, yang mau masuk ke area jalan raya, jangan egois. Meskipun sama-sama bayar pajak, tapi aturan mainnya, kalau kita yang mau masuk ke jalan raya, ya istilahnya kita yang lebih bersabar, kita yang minta kan, kita yang minta jalan. Yang sudah berada di jalan utama, ya mereka bukannya nggak mau ngasih, kadang-kala juga karena mereka memperhatikan, mempertimbangkan. Kalau kondisi belakangnya lagi padat, lagi kendaraan ramai, apalagi lagi pada kencang-kencang gitu ya, nggak mungkin dia tiba-tiba terus konyong-konyong ngerem ngasih jalan, nggak bisa gitu. Resikonya juga kan ada. Jadi baiknya kalau berkendara itu ya, kenapa mungkin ya kasih bahwa ada itu yang benar harus tahu yang udah terkait dulu gitu kan. Bukan karena skillnya ya, mungkin ya itu tadi kedewasaan, karena kedewasaan itu memunculkan attitude yang baik dalam berkendara. Kalau di pribadinya udah istilahnya dewasa, udah tahu yang namanya mengalah, bersabar, ikhlas gitu ya, jadi berkendaranya juga nggak ugal-ugalan, nggak yang penting saya selamat, yang penting saya bisa masuk, yang penting saya bisa kencang, berani kencang dan lain sebagainya. Karena yang namanya kedewasaan itu juga jangan salah, umur itu ya nggak bisa jadi faktor pokok seorang itu berkendara dengan sikap yang dewasa. Nggak menjamin benar, banyak sekali istilahnya contohnya lah ya, yang udah berkendara tapi kayaknya udah berumur atau udah dewasa masih juga udah jalan, masih juga nggak bisa istilahnya kasih kesempatan orang lain gitu kan. Jadi pengetahuan itu ya terus terang bukannya nggak diajarin atau gimana, karena itu yang namanya attitude berkendara itu kan juga ada perkembangannya yang mengikuti situasi juga. Tapi dengan pendewasaan pasti bisa lah, karena justru faktor menurut saya pribadi itu faktor penentu keamanan dan keselamatan yaitu tadi attitude. Ini di depan nih bisa buat contoh kan, anak sekolah ya pasti belum dapat SIM, dua jalur dipakai semua, sen masih kiri nyalip aja, masih bercanda ngobrol, nah, padahal mau ke kiri tapi ke kanan, gitu-gitu kan. Siapa yang dapat tugas untuk menjelaskan itu semua?
kadang-kadang pertanyaannya jadi orang tuanya aja belum tentu punya attitude berkendara yang bagus, punya tingkat kedewasaan berkendara yang bagus. Ya, saya juga memaklumi, saya juga bagus berkendara lah, mungkin ya banyak orang lain. Cuman kita kan ini kan sharing ya, sharing berbagi pendapat ketika kita di jalan gitu kan. Saya nggak akan yang tertentu, cewek cowok kecil orang tua atau segala macam lah, kesalahan bisa terjadi. Bisa juga siapa yang mbak lan sebelah kiri tiba-tiba ngecat kanan, langsung ambil kanan, nggak merhatiin spion, nggak kasih kode ke belakang, cuma tiba-tiba ngesen habis itu ambil kanan. Kalau semisal tadi yang di belakang itu kenceng, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, motor baru ini baru nggak ya? Ada plat nomornya nggak dipasang, terus ngesen kanan melulu, tapi pas di tengah, dia mau kemana kira-kira? Inilah ya agak menyalahkan, mungkin lagi lupa atau lagi apa, tapi ayo kita introspeksi bareng-bareng supaya bisa mewujudkan attitude berkendara yang baik, yang aman dan nyaman untuk semua. Tips kalau masuk kanan kayak gini, kalau kita ada kendaraan gede di depan kita, lebih baik kita jangan ambil yang kanan tapi kita ambil yang kiri. Karena apa? Lebih aman aja sih. Kalau kita nanti ambil yang sebelah kanan, akan kita pengen mendahului kendaraan besar di depan kita, takutnya itu nanti masuknya ke blind spot dia. Kalau ke blind spot dia, menurut kita ini sudut putaran setirnya ini akan sejauh sekian meter, padahal tiba-tiba dia putar setirnya patah. Nah, mau jadinya kita yang telapak kaki sendiri atau malah tidak bisa kita kena di roda belakang kendaraan tersebut. Hanya lebih aman, tetap ambil jaga jarak, jangan terlalu nempel, terus ambil di belakang atau sebelah kirinya dulu. Pokoknya kalau posisinya belum aman, jangan coba-coba masuk. Oke, alhamdulillah sudah sampai di rumah ya, di perumahan. Itu artinya blok untuk kedua kalinya ini kerja hari ini. Kita lupa dulu, jangan lupa komennya, like. Kalau emang nggak suka ya dislike, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa tinggal komen supaya bisa berkembang, bisa memberikan saran ataupun pendapat yang sekiranya kita butuhkan untuk menambah wawasan dalam berkendara. Mungkin cukup sekian ini. Kita berjumpa lagi selanjutnya. Terima kasih untuk yang setia menyaksikan, menonton. Wow, mau apa nih? Tuh kan, aduh, baru mau di closing. Si bapak ngesen kiri tapi mau nyalip kanan, si ibunya mau ke kanan tapi nggak ngesen. Aduh,
meskipun di dalam perumahan, meskipun di dalam gang sendiri, tetap yang pertama itu safety ready, karena itu tadi yang namanya udah kejadian nggak peduli siapa salah siapa benar, tapi kalau dua-duanya celaka, dua-duanya jadi korban, yang harusnya bisa begini begitu karena terjadi hal yang tidak kita inginkan, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Biarpun kita benar tapi rugi-rugi juga. Asalnya siapa lihat kenapa kamu gini dan gitu. Kalau udah kejadian kayak gitu ya tetap aja semuanya bisa saling. Hanya alangkah baiknya kita bareng-bareng introspeksi, jangan sampai karena kelalaian kita dalam berkendara jadinya merugikan banyak orang, banyak pihak, termasuk juga di stasiun. Oke, biar berpanjang-panjang lebar, sekian dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa komennya, like-nya, share-nya, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.